umumnya buat kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Illa wa antum muslimun. Illa wa antum muslimun. Shadaqallahu. Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Sahibul Bait yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini momennya 7 bulan. Dalam kehamilan seorang istri, seorang perempuan itu memang ada 2 momen biasanya. Sekalipun nggak mengundang tetangga, nggak mengundang saudara, keutamaan kewajiban ya baca doa sendiri di kamar. Kalau ada rezekinya, undang, itu lebih baik. Banyak mendoakan. Salah satu ada doa yang terima, maka insya Allah semua doa akan dijawab. Kalau cuma sendirian, takutnya emang siapa kita, belum tentu doa-doa kita dijawab. Tapi jangan pernah bosan untuk minta dijawab, dan jangan pernah bosan untuk kita berdoa. Yang pertama adalah 4 bulan. Ada yang nggak sempat ya, apa? Memang harusnya biasanya di 4 bulan. Ada kenapa? Karena disitulah letaknya ruh ditiupkan. Ya, di alam rahim seorang perempuan tatkala kandungan berusia 4 bulan. Di situ ditakdirkan sehatnya, sakitnya, matinya, suksesnya, rizkiannya, kesuksesannya, cita-citanya, laki atau perempuan kan, itu awal ditakdirkan, awal ditentukan tatkala usia kandungan 4 bulan. Walaupun memang enggak apa-apa, enggak harus menjadi suatu wajib. Apabila kita tinggalkan dan lupa itu menjadi sebuah dosa, enggak. Lebih kepada berharap mudah-mudahan tatkala ruh ditiupkan, tatkala 4 bulan ini, tatkala ditentukan semua takdir dari Allah sesuai dengan permintaan kita, sesuai dengan doa-doa kita sebagai orang tua. Cuman hati-hati, terkadang seorang pembicara nggak menafsirkan lagi. Diundanglah nih jamaah 4 bulanan, dibacakan surah Yusuf, bagus nggak? Bagus. Dibacakan surah apa lagi? Maryam, bagus nggak? Bagus. Dibacakan surah apa lagi? Macam-macam surah dibacakan. Minimal 2 surah ini dibacakan. Harusnya ada doa yang lebih diutamakan tatkala baca doa Yusuf, dan harus ada doa yang lebih dipisahkan dan diutamakan tatkala baca doa surah ya Maryam. Hati-hati, nggak jelek. Nabi Yusuf alaihissalam itu nggak jelek, dan Siti Maryam itu nggak jelek, sangat bagus. Cuma kalau nggak betul-betul dimutlakan doanya, nggak disampaikan maksud dan tujuannya, khawatir. Nabi Yusuf itu seperti penjara loh, gara-gara cinta buta sama perempuan. Ya, Siti Julaiha gitu lope-lopenya sama saya. Apa Nabi Yusuf? Ya Allah, sampai apa namanya dicebur itu Nabi Yusuf ke dalam sumur, sampai di penjara dalam sebuah pemerintahan tersebut. Kalau logikanya, kalau kita minta baca surah Yusuf dan minta anak kita akan jadi seperti Nabi Yusuf, hati-hati. Nauzubillah ya, nanti kalau anak kita gede masuk penjara, jangan heran. Ya, karena baca itu. Tapi kalau kegantengannya, ya. Jadi kan lebih kepada kita minta ketampanan, kegantengan, ya, wajah yang mempesona. Ya, kalau dia perempuan, banyak laki-laki yang terpesona dengan wajahnya. Kalau dia laki-laki, banyak perempuan yang terpesona dengan wajahnya. Lebih kepada itu, dan kesolehan Nabi Allah Yusuf alaihissalam dengan ditawarkan hartanya, ditawarkan jabatan oleh Siti Zulaiha, dia nggak nafsu, dia nggak ambil, tetap dia utamakan kesolehannya sebagai kenabian yang Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi harus dijelaskan tuh, dan ada doa-doa khusus. Dan juga dibacakan surah Maryam. Ini yang lebih bahaya lagi juga, nggak kalah bahayanya. Ya, salah satu ya anak yang nggak punya bapak siapa? Ya, anaknya Siti siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya, salah satu punya ibu nggak punya bapak. Intinya kalau kita berdoa dan baca surah Maryam itu nggak salah, cuman harus ada doa yang betul-betul dipanjatkan, dikhususkan, dipisahkan. Kita baca surah Maryam, minta apanya nih?
Jangan cuma baca surah Maryam kita minta biar nanti anak kalau perempuan jadi Siti Maryam. Iya. Kalau mau mah takutnya udah gede akhirnya amin cabang bayi. Iya, bunting tanpa ada bapak. Kan banyak kejadian. Anak-anak sekarang gaya-gayaan kayak Siti Maryam. Kalau dibilang ya, jangan sampai anak kita kayak gitu, jangan sampai. Jadi betul-betul dipisahkan. Jadi kita minta kesolehannya. Kesolehannya Siti Maryam, dia mengandung, dia melahirkan seorang anak yang soleh juga, yaitu seorang nabi. Jadi minta kesolehannya. Jadi itu adalah adat istiadat yang yang dikhususkan untuk anak kita dalam kandungan. Karena dari mulai situlah anak kita akan diciptakan, akan tercipta, akan jadi pola yang baik ataupun tidaknya dari mulai dia janin, dari mulai dia dalam kandungan. Sama halnya Kristen yang bapaknya cari duit yang dicari, Kristen yang dicari, hati-hati. Ibunya pun makan apa, hati-hati. Ya, apakah ada yang mengandung mubah, yang makruh, yang haram, apalagi akan dampak kepada seorang anak. Cari ya makanan yang baik, yang bersih, yang bergizi, yang halal, itu minta kepada Allah. Ataupun kita nggak tahu nih kehalalannya, tapi kita minta, ya Allah, halalkan rezeki yang sudah saya terima, halalkan rezeki yang saya sudah makan, dan mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. 3 poin yang sering saya sampaikan di perumahan ini. Hakul walad al walid. Ada hak orang tua yang harus dijalankan kepada anaknya. Nih si Bang Ferdiansa juga Tedina harus mempersiapkan 3 hal ini ya kepada anak kita nantinya. Yang pertama, ayuhasinasmuhu ila wulida. Dan sekarang cari nama yang baik. Cari nama yang terbaik. Pilih-pilih, cari nama, banyak kamus, banyak nama yang penuh dengan arti yang baik, kehidupan yang baik. Nama akan menjadi dampak, nama akan menjadi doa buat si anak yang berdampak untuk kehidupan si anak. Ya, bahasanya hati-hati kalau kita kasih nama seorang anak. Cari nama, bahkan dari Rasul sendiri aja menyarankan ahabul asma indallah Abdullah wa Abdurrahman, Ahmad wa Muhammad. Cari nama. Kalau laki-laki nama depannya Abdul, ya, ataupun Ahmad, Muhammad, ataupun perempuan namanya Siti, kan bagus banget. Bagus kan? Bagus, masya Allah. Itu nama kesayangan Allah. Jangan malu, Siti, gitu. Jangan malu. Ini kagak apa-apa. Yang penting kan mukanya pasaran. Itu nama yang terbaik. Pasti orang tua juga dulu ngasih nama. Bukan nama sembarangan. Itu udah nanya sama gurunya, udah nanya sama kiainya, udah nanya sama neneknya, udah nanya sama kakeknya. Kita pun bukan berarti semua nama bisa kita ambil, enggak juga. Kita lihat zaman sekarang bagaimana nih. Ya, kolaborasi lah antara agama dengan zaman sekarang nggak apa-apa. Yang penting ada keagamaan. Ataupun cari nama yang punya makna baik buat anak kita. Simpel, cari nama dalam Al-Quran kan banyak banget. Ya, misalkan punya anak 7, kasih nama Al-Quran. Nama anak pertama Alhamdulillahirobbilalamin. Anak kedua Ar-Rahman Ar-Rahim. Anak ketiga Malik Domin. Anak keempat. Jadi gampang nanti kalau udah 7-7-nya udah dikasih nama. Apa namanya? Dikasih grup Al-Fatihah namanya. Enak, jadi nggak susah. Ngajak makan Al-Fatihah kumpul semuanya. Ya. Yang kasihan kalau namanya bontot, Waladolin. Kasihan banget. Itu nggak jelek, itu bagus. Ataupun jangan mentang-mentang nyari nama dalam Al-Quran kita dengan enak. Ya, ada surah Al-Munafiqun, ada surah Al-Kafirun, ataupun kita nyari nama-nama daripada malaikat Jibril, ataupun bagus, atau Mikail, Malik, bagus ya? Bagus, penjaga pintu neraka. Yang paling senang lagi akan lagi malaikat apa? Bukan malaikat Ijrail. Itu bagus nggak? Bagus, nama malaikat tuh. Mama Dela. Nanti Mama Dela kalau punya anak laki-laki. Nah, Ijrail. Enggak. Itu dia main ke mata IGT, main ke mamanya Arif. Assalamualaikum, belum salam, kata mamanya Arif. Siapa di luar? Ijrail. Dia membuat. Ya. Bagus, tapi kayaknya kurang pas buat anak kita. Kasihan nanti tak besarnya ya.
Ya serem-serem amat sih, kasih nama yang lain. Ya kolaborasi dengan zaman sekarang itu kan nama adalah bentuk doa. Ini namanya alif ya. Alif itu kan cepat banget. Masya Allah, alif itu lempeng, berdiri tegak, prinsip. Ya nggak goyang, ya nggak cengeng. Ya alif namanya. Cengeng nggak? Enggak. Maknya cengeng. Maknya nggak cengeng. Ya, cari nama yang baik ya, berarti ya bersiap dan sekarang ya. Yang laki atau yang perempuan, cari mana yang lebih baik. Dan yang kedua, wa yu'allimahul kitabata ira ukila. Ya, kasih pelajaran agama yang lebih utama tatkala dia udah beranjak dewasa, udah mulai paham TK, PAUD dan lain sebagainya. Karena tatkala anak kita sudah ditanamkan lebih utama ilmu agama akidahnya, insya Allah besarnya nanti punya rasa, punya hati. Hati-hati ibu, tatkala anak kita terlambat mencari ilmu agama, yang paling kental adalah ilmu pengetahuan umumnya. Jadi dia cuma hanya mempola akal pikirannya, hanya mempola mencerdaskan otaknya, tapi nggak pernah merapikan akhlak dan hatinya. Jadi ilmu agama itu kenapa harus diutamakan? Biar dia tercipta dulu kebaikan dalam hatinya, dalam akhlaknya. Kalau akhlak sudah tercipta baik, hati sudah rapi, ya akal bisa berjalan soal keduniaannya. Ini yang paling bahaya kalau akalnya rapi, main akal-akalan tanpa punya hati. Jadi kalau cari ilmu umum itu adalah raga, ilmu agama adalah rasa. Tinggal kita pilih, kalau raga bakal hancur, kalau rasa enggak. Kita tak dalam melihat seorang walaupun kita susah, tapi kita melihat tetangga kita susah, kita ngerasain, pengen berbagi, padahal kita kira sendiri nggak punya. Itu kalau ilmu agama seperti itu. Tapi kalau misalkan kita hanya ilmu pengetahuan umum, kita susah, dia susah, buat ngasih, lu juga susah. Begitu pikirannya. Bahkan main saing-saingan, bahkan main dengki-dengkian, macam-macam. Karena ilmu pengetahuan umum yang diutamakan. Bukan nggak bagus, sangat bagus dan juga harus diutamakan ilmu sekolahnya, pendidikannya. Cuma seimbang. Ilmu agamanya, akidahnya, juga ilmu pengetahuan umum. Nanti dampaknya buat kita. Contoh misalkan, ya istrinya Pak Imam, siapa namanya, Siti ya. Misalkan dia lima contoh ya ternyata innalillahi. Contoh. Begitu dia celentang, dia tanpa bernapas sudah meninggal dunia, ditangisin sama tetangga datang cuma doain terus nangis pulang lagi. Datang cuma nangis, keluar gosip lagi. Udah tuh tetangga tuh ngobrol di pinggiran rumah. Ya biasanya. Jangan sampai kita punya anak baca Fatihah nggak bisa. Masa iya dia les Inggris, les bahasa Sunda, les bahasa Jepang, les bahasa Cina, les bahasa Inggris segala macam. Tatkala meninggal dunia apa dibaca itu pelajaran? Enggak, LKS dibaca nggak? Tema 1, tema 2, tema 3, segala tema dibaca? Kagak bakal dibaca, tapi yang dibaca satu-satu surah ya dari dulu sampai sekarang nggak pernah bosan-bosan. Kalau nggak Fatihah ya Yasin. Itu doang, minimal dia bisa baca doa Rabbikfirli wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu doa yang anak yang soleh, tercipta anak yang soleh kalau dia ngerti ilmu agama, minimal bisa baca doa. Jadi tangisannya penuh dengan doa, itu ya nikmat. Ngeri banget karena banyak kejadian di kampung saya, baru orang tua yang meninggal malam habis tahlilan, ya itu bocah habis tahlilan langsung main di pos main gitar. Karena uzubillah, saya nggak pernah fanatik dengan dia, permainan dia enggak, cuma sampai 7 hari lah selesai, baru main kartu lagi, main gitar lagi, main volley lagi, silakan, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Volley, ya maksudnya apa? Ya kita betul-betul dalam keadaan seperti itu kita utamakan diri dan waktu kita untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, yang meninggalkan jasad. Tuh itu hidup, makanya dibacakan Fatihah nih satu-satu. Sampai nggak? Sampai yakin? Sampai nggak Fatihah kita, doa kita? Sampai, harus yakin. Fatihah itu layaknya kita kirim paket. Kita kirim paket nih Fatihah. Ya kepada kita kirim kepada seseorang yang membutuhkan paket ataupun Fatihah tersebut. Kalau paket nggak kembali kepada kita berarti sampai nggak? Sampai dong. Kalau paket itu nggak kembali lagi kepada kita, kita kirim kepada seseorang terus nggak balik lagi, berarti paket kita sampai. Sama halnya Fatihah dan doa. Kita bacakan doa Fatihah kepada ahli kubur, sampai nggak? Sampai yakin, karena nggak balik lagi. Kali gitu ada balik lagi, Al-Fatihah juga gitu.
Ya, yakin Sal. Jadi kasih ilmu agama. Nah, bahkan dari mulai sekarang nih, Teteh, ya lagi iseng-iseng mungkin mulut capek untuk baca Al-Quran, ya setel MP3, taruh di tempel di perut ya. Ya sambil dengerin suara-suara Al-Quran, suara-suara salawat pribadi aja, mau usah pakai salawat di meja, nggak usah, sendiri aja. Oh, putih, hati-hati, hati-hati. Ya, jadi awal dari orang tuh, karena ibu itu adalah madrasatul ula, ya sekolah yang paling utama, sekolah yang paling mendasar adalah ibunya, bukan bapaknya. Bapaknya di duit, ya sambil ngelirik cewek yang lain. Kalau si istrinya kan di rumah sambil ngurus-ngurus bro, sambil baca sholawat, baca apa, gitu. Boleh ya ngelirik yang lain ya? Boleh, kita punya mata. Boleh kata saya mah, kata saya boleh. Ya, kalau kata istri saya nggak boleh. Ya. Jadi yang kedua apa? Tugas kita sebagai orang tua berikan pendidikan agama yang paling utama, terus diiringi dengan ilmu pengetahuan umum. Nah yang nanti yang terakhir yaitu wa ayyujawijau ira adroka, nikahin kalau udah waktunya. Ya di sini ada Bang Rama, udah usianya udah pantas sekali Bang Rama, nikahin. Insya Allah kalau udah ketemu jodohnya, duitnya udah banyak, di sini udah ada, kerja udah mapan, insya Allah ketemu jodohnya nikahin. Ya, di sini siapa ya? Belum ada yang gede anaknya ya. Ya. Yang pokoknya nanti siap-siap ya, bahasa orang tua begini. Mumpung gue masih hidup, gue pengen nyaksiin lo kawin. Jadi kebahagiaan orang tua itu bukan dikasih anak tatkala anak kaya, bagi duit bagi enggak. Kebahagiaan orang tua itu tatkala satu anaknya berbakti pada orang tuanya, yang kedua dia nyaksiin anaknya nikah. Itu kan kebahagiaan orang tua yang nggak bisa kebayang. Ya, tatkala anak kita punya anak perempuan ataupun lagi, tatkala sudah besar, udah waktunya mau ngapain lama-lama pacaran. Ya, nikahin. Arya tuh nikahin udah mau ngapain lagi? Nikah lagi. Oh iya. Ya, ya. Bukan buat saya doang, bukan seteteh doang, berikut saya. Ya, berikut kita semua yang ada di sini ini hak yang harus kita penuhi, hak yang harus terjadi pada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan, kita Allah berikan kita kemudahan untuk bisa menjalankan ataupun melaksanakan hak-hak yang seharusnya kita keluarkan untuk anak kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang terakhir kita doakan mudah-mudahan kita kembali doakan untuk si A-nya juga si tetehnya Teh Dina, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dalam kandungannya, janinnya, mudah-mudahan dalam mengandungnya, dalam proses hamilnya, dalam proses persalinannya nanti mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharapkan, apa yang dimunajat oleh keluarga besarnya, mudah-mudahan semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal